Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita bisa bertemu di acara webinar yang rutin diselenggarakan oleh IJMI Orda Sleman, ngaji kitab. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tiada henti-hentinya melimpahkan barokah dan sejumlah kenikmatan yang tak terhitung kepada kita semuanya, dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu jamaah Zoomiyah, pada pagi ini topik yang kita angkat yaitu tentang hukum media sosial bagi pelajar Indonesia. Media sosial merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, termasuk para pelajar dan mahasiswa di negara kita, dan perkembangannya sungguh sangat signifikan. Perlu saya sampaikan sekilas data mengenai pengguna internet pada tahun 2021. Pengguna internet di Indonesia itu angkanya sudah mencapai 73,7% dari seluruh jumlah penduduk yang ada, atau sekitar 202 juta penduduk Indonesia. Kemudian perkembangan TikTok ini Pak Akbar. TikTok yang sekarang sedang digunakan atau menjadi tren untuk dijadikan media menyampaikan ekspresi, baik video ataupun apa, itu sebesar 16,7% tahun 2020. Kemudian angkanya naik pada tahun 2021, yaitu 29,8%. Nah, ini berarti pengguna TikTok semakin banyak. Ini hanya TikTok saja, belum Facebook, Instagram, dan media sosial yang lain. Tentunya di dalam menggunakan media sosial ada beberapa konsekuensi-konsekuensi, dan konsekuensi itu bisa konsekuensi positif ataupun negatif. Apalagi penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, itu nanti akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, dan undang-undangnya sudah ada tersendiri, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, untuk membahas lebih mendalam, pagi ini kita akan menghadirkan Bapak Agus Supriyanto, Sarjana Hukum, SHI, MSI, JM. Beliau adalah dosen hukum di STAI Jogja, mahasiswa S3 di UIN Sunan Kalijaga. Untuk mendapatkan kajian yang lebih tuntas, maka kepada Pak Agus Supriyanto kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Monggo Pak Agus. Laptop saya lagi agak loadingnya belum full. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua, Pak Akbar, saya hormati juga Pak Moderator. Maaf saya jarang aktif juga di ISMI Sleman. Terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini,
saya sendiri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan pagi hari ini diberi waktu untuk sedikit berbicara kaitannya dengan hukum media sosial. Nah, mohon izin saya share screen ya. Bisa dilihat ya. Sampun. Nah, hukum media sosial bagi pelajar di Indonesia. Tadi disampaikan banyak hal oleh Pak Moderator bahwa Indonesia ini pengguna media sosialnya cukup tinggi. Nah, karena cukup tinggi, maka perlu antisipasi. Perlu juga kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu baik dampak positif ataupun dampak buruk dari media sosial, itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika kita bicara mengenai media sosial, perlu diketahui apa itu media sosial. Mengutip dari definisi yang ada di fatwa, ini fatwa MUI, kemudian saya juga lihat di undang-undang, kemudian di literatur yang lain, bahwa media sosial adalah media elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, kemudian menciptakan isi dalam bentuk bisa blog, jejaring sosial, wifi, forum, dunia virtual, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, itu secara definisi media sosial. Nah, media sosial ini adalah sarana kita untuk bermuamalah ataupun bersosial di dalam konteks elektronik. Nah, muamalah itu pada prinsipnya adalah diperbolehkan ataupun menjadi sarana kita sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial. Yaitu proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama, hablum minan nas, yang meliputi kegiatan pembuatan atau produksi, penyebaran, distribusi, akses ataupun mengkonsumsi, dan penggunaan informasi atau komunikasi lainnya. Nah, terkait bermuamalah yang dilakukan di dunia sosial ini tadi disampaikan ada banyak pengguna-pengguna, bahkan masyarakat Indonesia cukup besar. Nah, ketika kita bicara misalnya bagaimana kalau bermuamalah di bidang elektronik ini digunakan oleh anak-anak yang masih usia pelajar. Kalau dewasa tentu itu sudah maklum, karena menjadi kebutuhan bekerja, kebutuhan dalam rangka untuk kantor dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk anak? Nah, bicara mengenai anak itu sendiri atau hukum media sosial bagi anak di Indonesia itu banyak definisinya sebetulnya. Ada yang dibilang anak itu kalau sudah mumayyiz adalah dia sudah mulai dewasa. Kemudian ada anak yang usia 21. Tetapi dalam golongan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau dalam sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya disebut adalah anak yang berumur 12 tahun.
tetapi belum mencapai 18, diduga melakukan tindak pidana. Nah, anak kisaran 12 sampai 18 ini adalah kisaran dia usia SMP ataupun SMA. Usia-usia itulah yang dikatakan sebagai usia pelajar. Nah, jadi kalau sebagai anak itu sebagai pelaku, maka disebut sebagai anak nakal. Kemudian juga dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18. Di Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Nah, jadi dikatakan belum 18 tahun itu adalah kategorinya anak. Nah, manfaat media sosial di dalam penggunaan oleh pelajar biasanya digunakan dalam hal misalnya yang paling banyak adalah untuk pembelajaran baik itu online ataupun jaringan. Ada juga yang untuk media penyambung silaturahim, sebagai media untuk membagikan karya tulis, kemudian sebagai media untuk berbisnis atau berpeluang kerja kalau itu dia sudah dewasa, sebagai media branding untuk pencitraan, untuk sarana berdakwah, media sebagai sumber informasi. Jadi segala informasi kita dapatkan dari medsos biasanya. Kemudian juga media untuk mengekspresikan, apalagi anak-anak muda sekarang atau anak-anak remaja banyak yang TikTok melakukan ekspresi-ekspresinya itu. Di satu sisi ketika bicara mengenai media sosial itu ada namanya dampaknya. Dampak buruk ya, dampak negatif. Dampak negatif ketika anak itu kecanduan media sosial, ini anak menjadi malas. Setiap hari pegangannya ya HP aja itu. Bahkan waktunya itu sulit terkontrol karena pegangannya HP. Anak kemudian kepedulian dengan lingkungan kecil atau anak tidak peduli dengan lingkungan. Sulit berkomunikasi dengan teman-temannya karena banyaknya berpegangan pada HP. Kemudian dampak yang lain itu bisa jadi media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita-berita hoax. Anak-anak yang tidak bisa memfilter informasi tiba-tiba ikut melakukan share, melakukan mengunduh, kemudian mengupload dan sebagainya. Termasuk media sosial ini kadang-kadang dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal keluh kesah, ajang curhat, ngomong hal-hal yang sifatnya kasar. Ada juga yang media sosial itu digunakan untuk melakukan membuli, bullying. Nah, anak ini dalam pengamatan kita itu tidak mampu atau tidak cukup punya kemampuan untuk memfilter informasi yang masuk di media. Karena informasinya langsung, kalau itu gambar-gambar porno ya langsung diterima, tidak ada seleksinya, tidak cukup kita punya pengetahuan untuk memfilter informasi tersebut. Akhirnya suguhan-suguhan media sosial itu langsung diterima oleh anak. Nah, inilah dampak negatif dari media sosial bagi anak. Kemudian ada juga bahwa media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, menyalahgunakan media sosial, yaitu digunakan untuk menyebarkan berita bohong, berita yang berbau sara, menciptakan kebencian, mengupload foto yang dalam tanda kutip itu tidak senonoh, berbagi foto korban kecelakaan, perang, korban meninggal. Jadi kecelakaan itu setidaknya tidak diupload secara vulgar.
karena itu menjadi trauma bagi anak. Ada orang meninggal di-upload, nah itu juga bagi anak yang belum cukup punya kemampuan berpikir, itu nanti punya pikiran-pikiran negatif. Berbagi foto anak kecil merokok misalnya, nah ini menjadikan bahwa oh ternyata begini, terus mengumpat dengan kata-kata kasar tadi, dengan berjudi, membuli di media. Yang paling banyak adalah ini terkait dengan melakukan pencemaran nama baik. Kemudian di dalam fatwa MUI itu dijelaskan bahwa silahkan bermuamalah dengan media sosial, tetapi ada hal-hal yang dilarang. Nah, yang dilarang dalam fatwa MUI itu adalah satu, melakukan ghibah, ngomongin meskipun itu benar adanya, tapi itu keburukan orang lain. Malah ada juga yang sampai memfitnah ataupun namimah adu domba, menyebarluaskan permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, menyebarkan berita hoaks, informasi yang bohong, kemudian menjadi aktivis buzzer, menyebarkan konten yang bersifat tidak layak untuk ekspos publik. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diantisipasi, karena secara undang-undang itu tidak diperkenankan. Secara agama, fatwa MUI itu juga melarang muamalah yang itu sifatnya mengandung negatif ini. Nah, ada salah satu yang harus kita lakukan ketika misalnya mendapatkan berita ataupun informasi yang itu dalam tanda kutip adalah negatif, atau mungkin informasi positif juga. Nah, yang perlu dilakukan ketika mendapatkan informasi berita-berita, apalagi saat politik, saat macam-macam, itu perlu adalah kita melakukan namanya tabayun. Melakukan tabayun atau melakukan klarifikasi apakah itu benar atau tidak yang terjadi atas pemberitaan tersebut. Nah, proses tabayun terhadap konten atau informasi bisa dilakukan dengan misalnya dipastikan bahwa aspek sumber informasi atau sanadnya yang meliput kepribadian, reputasi, kelayakan, dan keterpercayaannya. Jadi ini apakah betul? Nah, kita memfilter, betul nggak ini? Dipastikan juga aspek kebenaran konten, matanya, isinya, maksudnya itu seperti apa? Karena sekarang itu media sosial tadi dikatakan sebagai media untuk beredarnya semua informasi. Bahkan manusia atau usia pelajar itu ketergantungan terhadap media sosial itu cukup tinggi. Dipastikan juga bahwa konteks, tempat, waktu, serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan. Apalagi terkait dengan foto-foto yang misalnya itu diedit, dipotong, di-crop, kemudian ditempel di mana. Nah, itu menjadi kemudian dikasih keterangan lain. Nah, ini menjadi hal-hal yang perlu ditabayun, diklarifikasi. Cara memastikan kebenaran informasi ketika melakukan tabayun, bertanya kepada sumber yang dia ketahui. Ini seperti ini betul tidak? Nah, jadi klarifikasi, bisa klarifikasi ke sang guru, senior, pejabat, lurah, dan sebagainya, yang memang punya kemampuan untuk memfilter atau memberikan informasi yang detail. Permintaan klarifikasi kepada pihak memiliki otoritas dan kompetensi. Misalnya itu terkait dengan penipuan media sosial, ya diklarifikasi, dicari melalui data di otoritas jasa keuangan. Atau mungkin ada model-model penipuan, ya dicari informasinya betul tidak ini. Nah,
sebaiknya upaya-upaya bertabayun itu dilakukan dengan cara tertutup, tidak dilakukan secara terbuka. Jadi cari langsung ke sumbernya secara tertutup. Termasuk kalau toh misalnya ada informasi yang sifatnya itu bagus sanjungan, itu tidak selamanya langsung dipercaya. Barangkali itu juga hoax. Maka perlu ditabayun, betul nggak ini? Apakah betul ini kau punya prestasi, kau punya apa? Sudah lulus misalnya, atau punya anak. Nah, jangan-jangan berita yang sifatnya itu bagus, tapi ternyata itu juga hoax. Maka perlu ditabayun. Ketika kita bermedia sosial tadi perlu tabayun, perlu klarifikasi. Maka tips atau cara aman bermedia sosial agar itu terhindar dari ancaman Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu kita harus kenali dulu lawan interaksi. Jadi ketika lawan interaksinya itu mengajak bicara dengan kita, mengajak chat dan sebagainya, kita harus kenal dia. Jangan asal mengiyakan. Apalagi sekarang itu muncul profil nama aja, profil fotonya diganti kemudian pakai namanya ternyata itu bohong. Foto kita diambil dari Facebook, kemudian digunakan untuk messenger menipu orang. Nah, kenali betul apakah ini adalah teman kita, apakah suaranya itu suara teman kita atau tidak. Nah, kita sering mendapatkan itu. Jadi tidak mudah percaya dengan orang lain. Yang disampaikan itu masuk akal tidak. Kalau tidak masuk akal berarti ini cenderung penipuan. Waspadai pengguna media sosial yang sengaja menggunakan nama atau foto palsu. Nah, tadi foto palsu itu. Kemudian ketika bermedia sosial, gunakanlah etika. Menggunakan etika dan bahasa yang baik. Bahasa yang digunakan di media, itu harapannya bukan bahasa-bahasa yang mengandung kebencian, bahasa yang mengandung provokasi, bahasa yang mengandung yang negatif, tapi yang menyejukkan. Nah, jadi melakukan postingan media itu dengan bahasa-bahasa yang aman. Nah, kalau itu misalnya nge-like Facebook ya cukup mantap, keren. Nah, itu dengan bahasa-bahasa yang sangat standar, menjunjung tinggi etika kita. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Mencantumkan sumber ketika itu membuat postingan terkait dengan hak cipta. Jadi perlu sampaikan sumbernya sehingga tidak terlihat kita itu ngarang atau asal bunyi. Postingan tidak mengandung aspek sara. Nah, ini jelas jangan sampai ada sara di postingan-postingan kita. Bau-bau agama, bau-bau ras, bau asasi manusia, bau suku, golongan. Nah, ini perlu dengan bahasa-bahasa yang santun. Syukur-syukur bisa melakukan reframing, membahasakan dari bahasa yang negatif, kemudian berubah menjadi bahasa yang positif. Tidak memproduksi atau menyebarluaskan informasi palsu yang sumbernya belum jelas atau hoax. Dari jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial. Gunakan jejaring sosial, Facebook, Twitter, kemudian IG dan sebagainya sebagai sarana untuk berdiskusi tentang hal positif. Dan aturlah waktu ketika mengakses media sosial agar media sosial Anda itu tetap produktif, membawa hal-hal yang sifatnya itu positif, tidak mengandung kebencian-kebencian. Nah, selain kita bisa bertip dalam media sosial,
kita perlu mewaspadai jenis-jenis kejahatan. Ada kejahatan terorisme, kejahatan pornografi, kejahatan pelecehan, kejahatan menjelek-jelekkan, kejahatan penggunaan program, kemudian kejahatan penipuan, kejahatan kartu, kartu yang muncul ketika orang pemilik kartu kredit itu. Nah, ini model-model kejahatan di bidang dunia elektronik yang perlu diwaspadai. Karena di sana juga ada misalnya kejahatan kaitan dengan tadi membuli atau bullying. Nah, itu perlu kita anak-anak memahami bahwa di sana ada aspek kejahatannya. Membuli itu adalah segala bentuk kekerasan, bisa sifatnya ejekan, penghinaan, intimidasi, atau mempermalukan, gojloki, kalau bahasanya kita itu gojloki yang terlalu berlebihan, yang dialami anak, dilakukan teman seusia, dan itu melalui dunia cyber, internet, digital, telepon seluler, sebagainya. Nah, atas beberapa bentuk atau persoalan di bidang media sosial tadi itu, hukum di Indonesia ini ada yang mengaturnya. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwa kita sudah ada namanya Undang-Undang ITE. Ada Undang-Undang 11 tahun 2008, kemudian ada Undang-Undang 19 tahun 2016, perubahannya. Kemudian itu juga ada yang dikaitkan dengan undang-undang pidana, KUHP, kemudian hak cipta, kemudian telekomunikasi, dan undang-undang yang lain yang itu dalam dunia non elektronik, tetapi ini digunakan melalui media-media elektronik. Nah, sehingga berbuntut atau menjadi masalah ITE. Kalau itu terkait dengan aspek-aspek keagamaan, MUI tahun 2017 yang lalu juga sudah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, jadi hukum inilah yang perlu diantisipasi dan dipelajari oleh rekan-rekan remaja pelajar di Indonesia. Setidaknya dengan kita memahami tadi itu ada ancaman-ancaman pidananya. Memang ketika dilakukan perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 menjadi 19 tahun 2016, itu ada sedikit pergeseran dari aspek-aspek yang sifatnya ancaman pidananya itu dari 6 tahun kemudian turun menjadi 4 tahun. Yang dulu awalnya deliknya itu delik biasa, kemudian digeser menjadi delik aduan. Delik biasa itu artinya bisa langsung ditangkap, bisa diperiksa, bisa tanpa adanya pelaporan, kemudian tidak bisa dicabut. Tetapi dengan perubahan delik dari 11 2008 ke 19 2016, maka deliknya menjadi aduan. Nah, aduan itu kalau nanti korban elektronik dan pelaku elektronik terjadi, misalnya ada win-win solusi perdamaian, kemudian mereka pengen rukun kembali, maka dimungkinkan untuk mengakhiri aspek pidana dengan pencabutan perkara di dalam proses hukum pidananya. Jadi itu sedikit terkait dengan hukum media sosial. Mungkin dari sini ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau diklarifikasi, ditambahkan oleh rekan-rekan sekalian atau yang di luar sana bagi pelajar SMP, pelajar SMA terkait dengan media sosial yang sudah menjadi kebutuhan atau kecanduan
kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Supriyanto yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya untuk sesi ini akan kita gunakan diskusi. Monggo bagi yang akan mengajukan pertanyaan atau menanggapi, kami persilakan. Pak Leli saya nggih. Monggo Mas Akbar. Nggih, matur nuwun. Pak Agus, Nggih, Pak. Matur nuwun. yang jenengan sampaikan tadi itu, gitu, menurut saya itu relevan bukan hanya untuk remaja ya, menurut saya bahkan untuk orang dewasa ya. Ketika saya melihat media-media sosial kita, entah itu Facebook, entah itu WhatsApp gitu ya, atau yang lain lah begitu yang kita ketemu berbanyak orang itu, kok saya merasakan bahwa yang tadi Bapak sampaikan itu sebenarnya relevan untuk orang dewasa, dalam arti bahwa seringkali pelanggaran-pelanggaran itu terjadi loh, bahkan di antara orang dewasa sekalipun. Tadi sudah ada beberapa contoh yang disampaikan gitu ya, mulai dari membuli itu terjadi loh, saya lihat banyak terjadi di mana-mana, itu bahkan di grup-grup WhatsApp-nya intelektual itu ya, misalnya sarjana-sarjana top itu terjadi loh, membuli ya di grup WhatsApp Facebook gitu ya, membuli, lalu kemudian tadi misalnya hibah banyak gitu ya, lalu kemudian apa tadi, pokoknya semua ada yang tadi Bapak sebutkan itu orang-orang dewasa bahkan terpelajar. Sebagian bahkan udah bukan cuma dewasa lagi, udah senior gitu ya, bahkan di grup-grup, mohon maaf gitu ya, di grup misalnya di grup alumni perguruan tinggi gitu aja, saya lihat tuh luar biasa itu, kalau begitu beda pendapat langsung disikat habis, itu dibully sampai habis-habisan gitu ya, begitu beda dikit dibully habis-habisan begitu. Jadi ya gitu ya, jadi gimana nih Pak menjelaskannya gitu. Jadi saya lihat nih bahwa orang dewasa aja bermasalah begitu lagi, apalagi remaja juga gitu. Oke. Monggo langsung Pak Agus. Ya memang ketentuannya awalnya untuk dewasa. Ini media sosial itu bukan dikhususkan bagi anak. Nah, ketika media sosial yang sifatnya itu besar, tapi kemudian ini pelaku, kalau tadi misalnya pelaku ataupun korban itu adalah berupa anak pelajar usia 12 sampai 18 tahun, maka dia akan kena kalau itu anak adalah sebagai anak nakal, kalau sebagai pelaku. Kalau dia sebagai korban, maka akan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi yang membedakan kalau itu anak maka akan sebagai terkait dengan pelajarnya ini. Nah, kalau pelakunya itu anak, maka dia akan disidang melalui sidang anak. Nah, tapi kalau itu korbannya berupa anak, maka biasanya ada pemberatan. Tapi kalau itu pelakunya anak, maka ada aspek untuk meringankan. Nah, tapi bagaimana ketika itu tidak dilakukan oleh anak? Nah, kalau tidak dilakukan oleh anak, dilakukan oleh orang dewasa, maka tidak ada namanya aspek dalam tidak akan disidang melalui sidang anak. Sidangnya sidang umum, atau deliknya akan masuk delik umum, delik manusia yang cakap secara usia. Jadi kalau seperti kita ataupun yang usianya sudah usia di atas kecakapan 21, maka tidak ada pengkhususannya, tidak ada spesifikasinya, tidak ada lex spesialisnya, kembali pada norma umum. Nah, norma umum ya berarti ancaman dalam pidana itulah yang diterapkan. Misalnya ada ancaman 6 tahun, ancaman 4 tahun, yaitu diterapkan. Tidak ada namanya aspek untuk memperingan dari sisi kecakapan usia. Jadi yang membedakan itu memang hanya usia saja. Kalau usia dia nanti akan masuk di Undang-Undang Perlindungan Anak sama sistem peradilan anak. Tapi kalau itu dilakukan oleh dewasa, maka termnya akan menjadi term pidana pada umumnya yang tidak menganut sistem peradilan pidana anak atau perlindungan anak. Jadi perbuatannya sama, cuman pelakunya, kecakapan hukumnya aja yang
dinyatakan berbeda ini, Pak. Itu mungkin Pak Akbar. Tapi di sini kalau ada beberapa teman-teman yang mau menambahkan terkait dengan diskusi kita, alhamdulillah berarti diskusi kita makin terbuka, makin cair. Baik Pak Agus, ini ada Pak Budiono Santoso yang sudah resen. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Agus, Oke, Pak. lengkap sekali ya dan jelas sekali. Saya kira komentar saya mungkin mohon ditanggapi. Di Indonesia sebenarnya kita perangkat hukum sangat lengkap. Apapun pasti ada. Kelemahan kita adalah how to enforce it. Instrumen-instrumen monitoring, instrumen-instrumen pengawasan dan sebagainya, apakah ada itu? Siapa yang melakukan? Itu pertanyaan saya. Jadi sebelum kejadian yang betul-betul pelanggaran berat, sudah ada instrumen-instrumen untuk mengawasi dan mencegah. Terima kasih. Langsung monggo Pak. Ya, kalau instrumen yang menegakkan itu sudah ada. Instrumen yang melakukan antisipasi berarti ya harus kita semuanya. Jadi misalnya tidak kepada usia remaja, usia pelajar, maka perlu dilakukan penyuluhan ataupun pendidikan kesadaran hukum, pendidikan melek hukum media sosial. Nah, agar semua pelajar di Indonesia itu memahami ini loh beberapa bahaya, ini loh beberapa manfaat ketika kita menggunakan media sosial. Jadi ada aspek manfaatnya, kemudian ada aspek bahayanya, itu perlu disampaikan agar anak-anak ataupun masyarakat di Indonesia ini memahami apa itu terkait dengan hukum media sosial. Jadi menjadi kebutuhan sekolah harus mensosialisasikan, akademisi untuk mensosialisasikan pentingnya melek hukum media sosial. Kemudian juga bagi pemerintah daerah, pemerintah paling bawah, kelurahan dan sebagainya, itu juga perlu memberikan informasi penyuluhan kesadaran melek hukum. Karena ini sangat akrab kita dengan media sosial, kita sangat akrab. Maka diperlukan pengguna-pengguna media sosial itu harus cerdik, harus piwai dalam memainkan media sosial. Jangan sampai gara-gara jempol itu sering melakukan tutul-tutul keyboard HP atau sebagainya, itu kemudian berdampak atau berbuntut pada masalah hukum. Kan masalahnya tinggal kita hanya mendownload, membaca, meng-share, tiba-tiba jadi masalah, atau mengunggah jadi masalah. Nah itu sementara perangkat dalam proses penegakannya di kepolisian sudah ada cybernya itu, kemudian istilahnya pidana khusus bidang cyber di Polda sudah ada. Jadi ada yang menangani terkait dengan pidana-pidana berbau media elektronik ini. Kalau itu alatnya di Polda di Polres belum lengkap, di Polda itu yang memiliki perangkat-perangkat untuk menyelidik, kemudian menyidik peristiwa-peristiwa yang berbau elektronik. Karena di setiap Polda itu diberikan perangkat untuk menangani ini. Memang level-level Polsek, kemudian level Polres itu belum cukup memiliki kapasitas secara alat ya untuk mendeteksi apakah ini masuk dalam gejala-gejala yang berbau misalnya penipuan kaitan dengan uang, kaitannya dengan dunia perbankan, dunia yang lain. Itu ada beberapa hal Polres ataupun Polsek belum begitu cukup
memiliki perangkatnya. Nah, yang memiliki adalah di Polda memang rata-rata. Nah, sehingga dengan adanya penegakan-penegakan ini itu akan menjadikan yang memang pelaku ya bisa diproses, ataupun kalau itu dalam tanda kutip adalah masuknya delik aduan tadi, pidananya di bawah 5 tahun, maka ya bisa didamaikan atau diakhiri dengan sebuah penyelesaian win-win solusi. Media elektronik itu di momen-momen tertentu itu sedikit-sedikit dipakai. Ini pelanggaran undang-undang ITE, momen politik itu sering ini mengandung ITE, berbau sara, berbau ini, ya semua dilaporkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang perlu diantisipasi dan dilindungi agar kita memang betul-betul canggih di dalam penggunaan media sosial. Jadi sebelum memposting itu diresapi dulu apakah bahasa ini cukup aman atau tidak. Kira-kira kalau tidak aman jangan. Kira-kira mengganggu atau diterima oleh pihak lawan interaksi ini sakit hati tidak. Kalau dirasa sakit hati ya disampaikan dengan diganti bahasanya. Nah, maka seringkali kan kita melihat di chat WA atau apa itu kira-kira agak menyakitkan hati, di belakangnya ditambahi bahasa-bahasa yang ini guru loh. Nah, dalam tanda kutip itu tulisannya hahaha hehehe. Nah, itu agar kesannya tidak membuli, tapi kesannya ini hanya sekedar memperingatkan. Nah, itu bahasa-bahasa yang memang digunakan kita untuk hati-hati dalam bermedia sosial. Itu mungkin sedikit Pak Budi. Mungkin yang lain bisa menambahi kaitan dengan kelengkapan diskusi pada pagi hari ini. Oke, Pak Agus, sedikit dari saya mungkin ini, Pak Agus, ini kan yang terjadi fenomena saat ini itu sulit untuk membedakan mana yang mengkritik, mana yang memberikan ujaran kebencian. Artinya ketika kita mengkritik sebuah kebijakan, mungkin levelnya dari ringan, sedang, sampai sangat tajam, itu dimaknai sebagai kritikan bisa, dimaknai sebagai ujaran kebencian juga mungkin. Nah, batasan ini sangat tipis, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berdakwah, tentu semangatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, persoalannya adalah kalau kita berdakwah, kemudian kita menghadapi kemungkaran-kemungkaran, lalu kita menegakkan kebenaran, itu dianggap sebagai sebuah bentuk semacam kayak perlawanan. Nah, padahal kan semangatnya kebaikan. Nah, itu bagaimana dari perspektif hukumnya, Pak Agus. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi kasus-kasus yang dilaporkan, itu yang melaporkan bukan si korban tetapi pihak lain. Sehingga terjadi penindaan, bahkan pemanggilan, lalu dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Padahal tadi Pak Agus menyampaikan bahwa pergeseran undang-undang elektronik dari Undang-Undang 11 tahun 2008 menjadi 19 tahun 2016, itu deliknya sudah dirubah dari delik pidana menjadi delik aduan. Nah, nun sewu nih Pak Agus, saya sampaikan karena mengingat di sekitar kita itu banyak terjadi seperti itu. Matur nuwun Pak Agus. Matur nuwun. Memang di masyarakat kita itu partisipasi publik, publik memberikan masukan, publik memberikan sumbangsih terhadap kebijakan-kebijakan negara itu besar. Apalagi di Jogja ini masyarakatnya masyarakat akademik mayoritas. Itu cukup tinggi di dalam memberikan partisipasi ke ranah-ranah publik. Dan memang ketika partisipasi dalam ranah publik ini, apakah itu
masuk dalam kategori kritikan atau apa sifatnya itu ujaran-ujaran kebencian atau apa. Nah, sepanjang memang itu disampaikan dengan data-data yang cukup akurat, kemudian memberikan analisis yang apa tidak parsial. Nah, kadang-kadang kan begini di masyarakat kita itu belum membaca masalahnya, tetapi sudah berkomentar. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan-jangan nanti kita berkomentar itu tidak paham apa yang kita komentari. Nah, termasuk ketika dulu ada atau beberapa waktu yang lalu ada undang-undang cipta kerja itu undang-undangnya cukup tebal. Nah, kita membacanya juga belum khatam. Nah, ketika belum khatam membaca, ikut mengkritisi. Nah, jadi kadang-kadang kita mengkritisi itu tidak paham karena kita belum membacanya. Nah, maka sekarang ini perlu kita ketika mengkritisi, melakukan ujaran, berkomentar itu memahami dulu, sehingga dengan kita memahami konteksnya, regulasinya, permasalahannya, kita tidak mudah dalam hal memberikan komen, karena komen yang tidak ada dasarnya itu jadi persoalan nantinya. Jadi memang perlu dipahami dulu, jangan buru-buru berkomentar, jangan buru-buru membenci, mengkritik kalau memang belum membaca atau belum memahami persoalannya. Nah, di sini menuntut kita agar kita itu juga melek dari sisi informasi, tidak hanya sekedar kita langsung berkomentar. Nah, seringkali itu hanya disampaikan yang kulit-kulitnya oleh media sosial itu, sementara isinya secara langsung tidak paham. Maka perlu memahami betul apa yang disebut dengan isi-isi dari sebuah konten, sebuah permasalahan, tidak hanya sekedar dari apa yang di luarnya saja tadi itu. Itu ketika mengkritik adalah mengkritik yang memang arahnya membangun, bukan mengkritik. Dan mengkritik sekarang ini kan juga terbuka, asal dengan bahasa-bahasa yang memang itu mengandung hal-hal yang positif, membangun, tidak dengan bahasa-bahasa yang meremehkan atau bahasa-bahasa yang menjatuhkan. Pilihan kata di dalam bermedia itu menjadi kita harus menyaring. Bahkan semalam saya melihat berita itu kan orang Sunda itu kan marah-marah kemudian melaporkan ITE pada anggota Dewan Komisi Hukum itu. Itu juga karena pilihan diksinya itu tidak pas. Nah, kemudian juga media sosial ini seringkali digunakan sebagai sarana untuk berdakwah tadi, betul ya. Karena dakwah ini yang paling mudah sekarang ini kan dakwah melalui media sosial, YouTube, kemudian semacam-macam lah. Yang penting adalah ketika dakwah melalui media sosial, yang perlu kita tekankan bagaimana media sosial itu digunakan dakwah dan isi dakwahnya ini betul-betul sesuai dengan apa yang dinyatakan. Kalau memang ada yang salah, ya segera diakui. Pernah juga itu Gus Ba itu keliru dalam menyampaikan, juga diakui, kemudian minta maaf. Salah ngomong atau salah mengambil footnote atau salah dalam mengambil referensi, ya itu segera diakui. Nah, memang dakwah ini paling mudah kita ngomong, kemudian itu kadang keceplosan. Saya pernah melihat juga bahwa tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu Gus Muafik juga mengambil diksi yang kemudian itu dalam tanda kutip adalah kurang bagus bahasanya, sehingga menyinggung perasaan umat Islam di kalangan tertentu.
Nah, itu juga menjadi persoalan. Memang memilih bahasa, memilih diksi dalam hal dakwah ini harus dilakukan dengan cara hati-hati. Apalagi dakwah ini kan kepentingannya kepentingan agama, kepentingan sosial, yang mana itu terkait dengan pemahaman, terkait dengan fikih, terkait dengan usul fikih, terkait dengan tasawuf, terkait dengan ini memang perlu juga pemahaman yang mendalam, tidak hanya sekedar kita menyampaikan tanpa tahu isinya. Ketika mau berdakwah juga perlu mengambil referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuma berdakwah dengan cara mengambil informasi, mendownload ataupun mengutip yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Karena suguhan dari media sosial itu cukup, simbah Google itu siap saji gamane. Lo mau apa aja kita ada, palu gada. Google itu palu gada. Masyarakat butuh apa, tinggal ketik bla bla bla, itu langsung ada jawabannya. Nah, kalau kita asal membaca, asal mengambil, itu bisa tersesat. Maka perlu pembanding. Pembandingnya apa? Kita perlu membaca referensi. Kalau seputar hukum, kita belajar aspek hukum. Saya aja di bidang hukum, meskipun itu mengambil dari Google, itu juga kemudian saya konfirmasi ke buku-buku literatur yang saya miliki, apakah itu ensiklopedia hukum Islam, atau kitab-kitab fikihnya, kemudian undang-undangnya, sehingga tidak mudah kita langsung mempublikasikan hal-hal yang sifatnya sudah disajikan oleh media Google atau media elektronik lainnya. Nah, memang tadi saya sampaikan ada pergeseran dari Undang-Undang 11 tahun 2008 ke 19 2016, tapi tidak semuanya itu pasalnya kemudian menjadi pasal aduan semuanya. Itu hanya terkait dengan misalnya ujaran-ujaran kebencian atau pencemaran baik. Sementara hal-hal yang lain juga masih banyak yang deliknya delik biasa yang tidak bisa dicabut dalam konteks teori hukum pidana, nggak bisa dicabut. Nah, kalau konteksnya deliknya itu delik biasa, ancamannya di atas 5 tahun, maka itu sebetulnya bisa saja dilaporkan, atau pelapornya tidak harus korban. Pelapornya bisa masyarakat umum. Maka ketika kita mau melaporkan tindak pidana ITE, maka kita cek dulu apakah itu ketentuannya dan ancaman pidananya memang di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun. Nah, kita cek dulu ke undang-undangnya. Perbuatannya itu seperti apa, kemudian cek undang-undangnya, baru kemudian ada tindakannya. Maka tidak gegabah. Itu melanggar undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang mana yang dilanggar, pasal berapa? Nah, itu perlu diklarifikasi. Jadi kitab 19 2016-nya itu siap saksi. Ini perbuatan yang dilakukan masyarakat ini kita buka, oh masuknya ke sini, masuknya ke sini. Baru kemudian tindakan hukumnya diarahkan untuk ini laporan, atau cukup diadukan, atau seperti apa. Nah, itu teori hukumnya, hukum acaranya begitu. Sehingga kita tidak gebyah-uyah ataupun karena yang dikatakan kemarin kan ada namanya pasal karet ya, atau pasal yang semuanya itu kemudian dimasukkan. Nah, pasal karet ini adalah perbuatan tak menyenangkan atau pencemaran baik itu. Nah, kalau saya tidak senang ya maka itu masuk pencemaran baik. Kalau nama saya juga dicemarkan maka itu ya pencemaran baik. Saya tidak enak kok, maka perbuatan tak menyenangkan. Nah, itu dilakukan melalui WA, dilakukan melalui Facebook, dilakukan melalui, berarti itu masuk elektronik. Nah, dilaporkan jebret kan begitu. Yang lebih parah lagi kalau itu digunakan dalam kepentingan politik. Nah, jadi kemudian disambut gayung oleh pemain-pemain buzzernya.
Nah, sehingga informasi yang itu dalam tanda kutip buruk kemudian digoreng sana sini menjadi sebuah dalam tanda kutip itu kenyataan. Karena hukum di media ini kan kita kayak ini, semakin itu banyak yang nge-like, banyak yang nge-share, itu seolah-olah meskipun itu beritanya bohong adalah mendekati kebenaran. Padahal itu beritanya bohong atau beritanya tidak benar. Sebaliknya berita yang benar ataupun suatu yang baik tapi yang nge-like ataupun yang nge-share itu sedikit, maka itu cenderung kayak beritanya bohong. Jadi beritanya itu dibalik secara prinsipnya sekarang ini. Makanya bagi pengguna-pengguna media sosial itu sekarang adalah mengumpulkan penggemar atau pengikut atau pengelek, sodakoh, subscribe dan sebagainya. Nah itu dijadikan dasar untuk ini tingkat akuransinya itu tinggi. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya. Monggo yang lain. Terima kasih Pak Agus. Silakan, masih ada waktu untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Monggo silakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Pak, untuk bisa memperbaiki situasinya, gitu. Baik Ya. untuk remaja maupun untuk orang dewasa juga, untuk semua lah, untuk kita semua. Gitu. Yang perlu dilakukan, saya pikir yang ini, Pak. Kita perlu memperbanyak pengetahuan bagaimana tips bermedia sosial yang baik. Nah, jadi hal-hal ada 8 poin inilah yang perlu dilakukan oleh kita. Perlu selalu disosialisasikan, baik itu kalangan akademisi, khususnya kita ini dari ITSMI perlu memberikan kesadaran melek hukum kepada masyarakat, adik-adik kita yang pelajar, kemudian yang bukan pelajar pun harus melek hukum media sosial ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga dikeluh kesai sama seorang guru yang itu ternyata dia masuk dalam korban undang-undang ITE, kejahatan ITE. Namanya dipakai, kemudian kena tipu sekitar berapa itu, 15 juta atau berapa itu. Dan waktunya cukup cepat. Hanya kisaran di bawah 50 menit. Di bawah 5 menit dia itu digrogoti rekeningnya sebesar 15 jutaan. Ada juga sebelumnya itu ada masih satu alma mater dengan saya, itu nangis-nangis katanya lagi hamil tua, ya kena ini korban pinjol juga, pinjaman online. Jadi pinjaman online itu juga baunya kan bau undang-undang ITE. Yang awalnya selamat, kakak mendapatkan hadiah bonus sebesar sekian juta. Nah, kita harus hati-hati. Sekarang itu nggak ada namanya uang kok. Uang kaget itu nggak ada. Uang itu mesti didapat melalui hasil kerja keras, melalui kita ikhtiar. Nggak ada tiba-tiba ada orang ngasih uang ini untuk kamu, nggak ada. Nah, kalau ada begitu, maka kita harus hati-hati. Dosen aja dapatkan uang 15 juta atau 20 juta, 40 juta, itu harus kerja keras dengan riset kok. Tidak dengan ini untuk kamu, nggak ada. Jadi tidak ada namanya rezeki. Rezeki itu datang dengan tiba-tiba, nggak ada, pasti dengan hasil kerja keras. Nah, kalau ada model-model begitu, nah ini masuk dalam kategori harus diwaspadai, pinjaman-pinjaman online.
Di Bantul kemarin itu juga ada sekitar di bawah 50-an orang itu korban pinjol sedang menggugat di PN Bantul itu. Di Sleman juga ada korban pinjol. Kemudian media elektronik ini digunakan juga oleh beberapa pelaku usaha untuk bersaing tidak produktif. Nah, itu ada namanya bersaing usaha tidak produktif, itu menggunakan media elektronik. Nama perusahaannya itu seolah-olah dipakai, kemudian nanti di tengah perjalanan diganti produk atau diganti apa. Nah, itu perlu kewaspadaan. Nah, jadi jangan buru-buru tangan kita itu klik. Nah, itu perlu sosialisasi, perlu penyuluhan di semua kalangan. Apalagi terkait dengan berita-berita hoax itu. Berita ditabayun dulu. Kalau tidak benar, jangan disampaikan. Sifatnya kayaknya suratnya udah resmi, ada kopnya negara, tapi nggak ada logo Garudanya, maka itu cenderung bohong juga. Kayaknya resmi, ada tanda tangannya, tapi tidak berstempel. Nah, itu juga harus kita waspadai, jangan-jangan itu tidak benar. Jadi bisa jadi menggunakan kop lembaga negara, tapi dipakai untuk kepentingan kejahatan. Nah, jadi kita harus dalam tanda kutip itu kalau ada yang tidak nyaman itu harus diwaspadai. Nah, media sosial ini kan seringkali kan karena ketidaknyamanan, tidak nyaman, tapi kita tidak segera sadar bahwa itu penipuan, tidak sadar bahwa itu mengandung kebencian, tidak sadar itu bahwa oh ini tidak bagus bagi orang lain. Nah, membuli itu boleh, tapi membuli yang sewajarnya saja. Dan membuli dalam tanda kutip adalah yang untuk produktif saja, tidak kemudian membuli untuk menjatuhkan. Bahkan itu dilakukan di tempat terbuka. Nah, tempat terbuka bisa jadi persoalan hukum nantinya. Jadi kita bisa dalam tanda kutip adalah mengontrol diri masing-masing, mengontrol diri kita masing-masing agar ketika kita bermedia sosial itu ini tepat atau tidak, ini perlu atau tidak. Kalau bahasanya ini kira-kira itu diterima oleh lawan interaksi itu negatif, segera kita ganti bahasanya. Istilahnya mereframing atau mengolah data, menyuguhkan bahasa yang sifatnya itu mengandung kebencian, mengandung provokasi, mengandung permasalahan, diganti dengan bahasa-bahasa yang mendinginkan suasana, mengandung doa, mengandung ini. Jadi kadang-kadang kan ada foto itu teman kita lagi berduaan sama pasangan suami istri. Nah, itu kalau kita salah berkomentar itu bisa payah. Nah, misalnya ada yang komentar, oh mudah-mudahan wah ini kayaknya mau punya anak kedua, atau itu kayaknya istrinya beda yang kemarin ya, beda lagi. Nah, itu kalau disampaikan terbuka itu bisa menyinggung. Nah, ya cukup didoakan aja. Semoga nanti tambah berkah dengan istri kedua. Nah, jadi kan agak terus belakangnya dikasih hehehe atau bahasa. Jadi itu kesannya tidak membuli. Nah, kesannya lebih pada menggurau saja. Dan jangan kemudian diterus-teruskan komunikasinya terbuka. Nanti bisa jadi persoalan, apalagi kalau dibaca bagi pasangan dari lawan interaksi kita itu jadi masalah hukum itu nanti. Nah, jadi ini menjadi PR bagi kita semuanya, IJMI, kalangan cendekiawan, kalangan akademisi, kalangan masyarakat yang dalam tanda kutip itu kelas menengah atau kelas elit, untuk selalu memberikan kesadaran kepada masyarakat dan kepada pelajar. Kalau tidak bisa kepada masyarakat yang lain, khususnya adalah kepada keluarga kita sendiri, pelajar-pelajar yang ada di rumah kita, yaitu anak-anak kita, keponakan kita,
anak-anak kos yang ada di kos-kosan kita dan sebagainya itu menjadi melek hukum media sosial ini. Terima kasih. Itu mungkin Pak Ketua. Mohon maaf apabila ada kekurangannya ataupun kekhilaafannya. Terima kasih Pak Agus. Sepertinya waktu sudah menunjuk pada pukul 6:30 lebih. Kira-kira mau dilanjutkan atau sudah cukup ini, Mas Akbar? Namun Pak, mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang harus melaksanakan tugas lain. Terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan paparannya. Perlu kami simpulkan bahwa yang pertama, agar tidak terjadi penyalahgunaan media sosial di kalangan anak dan remaja, maka perlu adanya edukasi yang cukup baik edukasi yang menyangkut tentang etika maupun edukasi yang menyangkut tentang hukum. Kemudian yang kedua, perlu adanya kendali atau pengawasan orang tua terhadap anak yang terkait dengan penggunaan media sosial. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk cek konten dan sumbernya sehingga kita tidak salah di dalam memahami ataupun melakukan pengiriman kembali atau meneruskan share kepada pihak lain. Lalu yang keempat, yang paling penting ini adalah marilah kita menggunakan media sosial dengan bijak dan tentunya dengan pertimbangan menebarkan manfaat yang sangat baik dan kondusif. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Pak Agus Supriyanto dan para Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti kajian webinar yang sangat baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita semuanya. Amin. Terima kasih saya ucapkan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang dalam saya mengantarkan acara ini. Saya undur diri. Terima kasih Mas Akbar dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Agus, Pak Leli, Pak Budiono, Matur nuwun Pak Akbar, Pak Diana Leli, Pak Talis, Gus Wata, Prof Rianto, Mbak Devi, Pak Mufti, Bu Andra. Monggo ya.